Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Adrian Firmansyah. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi. Saya berasal dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem kendali terdistribusi, salah satunya yaitu tentang DCS sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah sistem kendali terdistribusi. Baik, saya akan mulai presentasinya. Sistem DCS perlu sistem keamanan komunikasi data. Mengapa? Karena dalam sistem kontrol modern seperti DCS, Distributed Control System, interkoneksi antara berbagai komponen, mulai dari sensor, aktuator, hingga controller sangatlah kompleks dan esensial untuk operasional pabrik. Semua komponen ini saling berkomunikasi melalui jaringan data yang canggih. Oleh karena itu, sistem keamanan komunikasi data menjadi krusial. Tanpa perlindungan yang memadai, sistem DCS rentan terhadap berbagai ancaman cyber yang dapat berakibat fatal. Peran atau fungsi sistem DCS ini yaitu salah satunya yang pertama, mencegah akses tidak sah. Tanpa keamanan yang kuat, pihak eksternal atau bahkan internal yang tidak berwenang dapat dengan mudah mengakses, mengubah, atau merusak data proses. Hal ini bisa menyebabkan kerugian finansial, kerusakan peralatan, atau bahkan bahaya keselamatan bagi personel. Yang kedua, fungsi atau peran sistem DCS ini yaitu menjaga integritas data. Data yang salah atau dimanipulasi, baik disengaja maupun tidak, dapat menyebabkan keputusan kontrol yang keliru. Dampaknya bisa berupa ketidakstabilan operasional, produk cacat, atau skenario terburuk, yaitu kecelakaan industri yang serius. Di sini terdapat slide pentingnya keamanan komunikasi dalam DCS, yang berupa keandalan dan kepatuhan. Melanjutkan pembahasan mengenai pentingnya keamanan komunikasi data dalam DCS, ada dua aspek fundamental lain yang perlu ditekankan. Keandalan operasional dan kepatuhan terhadap standar industri. Keandalan operasi atau operasional. Sistem kontrol harus beroperasi dengan aman dan stabil, bebas dari gangguan eksternal seperti virus, malware, atau serangan cyber. Keandalan ini adalah tulang punggung keberlanjutan produksi dan keselamatan di lingkungan industri. Kemudian yang kedua, kepatuhan standar. Industri modern, khususnya yang bergerak di sektor kritikal, diwajibkan mematuhi standar keselamatan dan keamanan internasional. Standar seperti ICA atau EIC 62443 dan EIC 61508 secara eksplisit menekankan pentingnya keamanan data, memastikan keselamatan operasional. Sebagai kesimpulan, keamanan komunikasi dalam DCS bukan hanya sekedar opsi, melainkan sebuah keharusan. Ini memastikan kontrol proses tetap aman, andal, efisien, dan bebas dari intervensi berbahaya, sekaligus menjamin kelangsungan operasional dan kepatuhan regulasi. Di bawah ini terdapat gambar atau topologi atau skematik dari sistem DCS ini. Gambar ini saya akan menjelaskan tentang topologi ini. Pada gambar ini merupakan arsitektur otomatisasi industri yang mengintegrasikan berbagai elemen kontrol ke dalam satu jaringan terpadu. Inti dari sistem ini terletak pada control server dan engineering station yang berfungsi sebagai pusat pengolahan logika dan konfigurasi, didukung oleh HMI atau Human Machine Interface sebagai antarmuka bagi operator untuk memantau proses secara real time. Seluruh data dari perangkat lapangan seperti sensor, valve, dan aktuator dikirimkan melalui hub, switch, atau router, baik menggunakan koneksi kabel fisik maupun teknologi nirkabel atau radio connection. Untuk menjaga integritas sistem dari gangguan eksternal, jaringan ini dilengkapi dengan firewall sebelum terhubung ke internet. Untuk memastikan bahwa operasional pabrik tetap aman, efisien, dan dapat berjalan secara mandiri di setiap bagian meskipun terjadi gangguan pada salah satu titik jaringannya. EIC 61508 sebagai fondasi keselamatan fungsional. Pengertiannya yaitu EIC 61508 merupakan standar internasional yang mengatur keselamatan fungsional untuk semua sistem elektronik, elektrik, atau yang dapat diprogram secara elektronik.
atau BA yang digunakan dalam aplikasi berisiko tinggi. Standar ini mencakup seluruh siklus hidup sistem keselamatan dari desain awal hingga pemeliharaan dan decommissioning. Tujuan utama yaitu tujuan inti dari IEC 6150 ini yaitu memastikan bahwa sistem AABA dapat merespon dengan aman dan benar ketika terjadi kegagalan atau kondisi berbahaya. Hal ini dicapai melalui penerapan konsep Safety Integrity Level atau disingkat menjadi SEL yang mengukur tingkat pengurangan risiko yang disebabkan oleh fungsi keselamatan. Untuk penggambarannya kurang lebih seperti ini. IEC 61508 digunakan sebagai kerangka kerja untuk merancang dan memverifikasi sistem kontrol kritis keselamatan atau Safety Instrumented System atau disingkat SIS yang mampu secara signifikan mengurangi risiko kecelakaan industri, melindungi manusia, lingkungan, dan aset. ISA atau IEC 62443 merupakan standar keamanan siber untuk DCS. ISA atau IEC 62443 merupakan serangkaian standar global yang secara khusus membahas keamanan siber untuk sistem kontrol industri atau ICS, termasuk sistem DCS yang vital. Standar ini memberikan panduan komprehensif untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko siber di seluruh ekosistem industri. Untuk gambarannya dari ISA 62443 seperti ini. Lingkup standar ISA atau IEC 62443. Standar ini mencakup berbagai aspek penting, antara lain yaitu proteksi terhadap akses tidak sah, menerapkan mekanisme autentikasi dan otorasi yang ketat untuk menjaga akses yang tidak diinginkan ke sistem dan data sensitif. Kemudian terdapat segmentasi jaringan DCS dan pembatasan hak akses, memisahkan jaringan kontrol menjadi zona-zona yang lebih kecil dan menerapkan prinsip least privilege untuk membatasi dampak serangan cyber. Kemudian yang terakhir sebagai deteksi dan respon terhadap serangan cyber, membangun kemampuan untuk mendeteksi anomali dan serangan cyber secara dini, serta merancang prosedur respon yang efektif untuk meminimalkan kerusakan. Penerapan ISA atau IEC 62443 ini membantu organisasi industri untuk membangun pertahanan cyber yang tangguh, melindungi sistem DCS dari ancaman yang terus berkembang, dan menjaga kelangsungan operasional yang aman. Di sini terdapat manajemen K3 dalam DCS yang mendukung keselamatan operasional. Sistem kendali terdistribusi atau DCS tidak hanya berfungsi untuk mengotomatisasi proses, tetapi juga berperan krusial dalam mendukung manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. DCS mengintegrasikan berbagai fungsi yang secara aktif berkontribusi pada lingkungan kerja yang lebih aman. Di sini terdapat aspek penting yang dapat Anda ketahui. Yang pertama, terdapat aspek keamanan komunikasi data. Keterangannya melindungi data sensor, aktuator, dan controller dari akses tidak sah atau manipulasi. Standar yang digunakan atau metode yang digunakan yaitu ISA atau IEC 62443. Tujuan atau fungsi dalam DCS tersebut yaitu memastikan integritas kerahasiaan dan ketersediaan data untuk operasi yang aman. Untuk yang kedua, terdapat aspek keselamatan fungsional. Sistem kontrol yang mencegah kecelakaan akibat kegagalan perangkat atau proses. Metode yang digunakan yaitu IEC 61508. Fungsinya melakukan level SEL atau Safety Integrity Level untuk sistem kritis, memastikan tindakan aman saat terjadi kegagalan. Untuk aspek yang selanjutnya terdapat deteksi dan respon serangan. Fungsinya mencegah gangguan dari virus, malware, atau pihak tidak sah. Standar yang digunakan ISA atau IEC 62443. Fungsinya memberikan proteksi terhadap serangan cyber pada jaringan DCS. Untuk aspek berikutnya, manajemen K3. Fungsinya pemantauan dan pengendalian risiko keselamatan kerja. Standar yang digunakan IEC 61511 atau SEL. Fungsinya mengurangi risiko kecelakaan, melibatkan sensor, alarm, aktuator, dan prosedur operasi yang aman.
Untuk aspek berikutnya yaitu integrasi sistem, menggabungkan sensor, aktuator, controller, dan perangkat lunak. Standar yang digunakan yaitu DCS plus IoT atau SCADA. Tujuannya yaitu memastikan sistem berjalan real time atau waktu nyata, aman, dan mendukung keputusan operator. Kemudian untuk yang terakhir terdapat aspek validasi dan audit. Keterangannya mengecek performa sistem dan kepatuhan K3. Standar yang digunakan yaitu EIC 61508, ESA atau EIC 62433. Fungsinya memastikan sistem kontrol berfungsi sesuai desain aman bagi manusia dan lingkungan. Untuk selanjutnya, kontribusi DCS dalam manajemen K3. Untuk yang pertama, sistem keselamatan fungsional atau SIS. DCS seringkali terintegrasi dengan SIS yang dirancang khusus untuk memantau kondisi bahaya dan secara otomatis mengambil tindakan korektif untuk mencegah kecelakaan atau memitigasi dampaknya. SIS beroperasi secara independen dari sistem kontrol dasar. Alat proteksi canggih melalui DCS. Berbagai alat proteksi seperti sensor, deteksi gas, alarm kebakaran, dan aktuator darurat dapat diintegrasikan dan dipantau secara sentral. Ini memungkinkan respons cepat terhadap situasi berbahaya. Standarisasi prosedur operasi. DCS membantu menegakkan prosedur operasi standar yang sesuai dengan regulasi keselamatan seperti EIC 61508 dan EIC 61511, khusus untuk industri proses, memastikan bahwa setiap operasi dilakukan dengan cara yang paling aman. Kemudian terakhir, pemantauan real time atau waktu nyata dan logging. DCS menyediakan kemampuan pemantauan real time terhadap parameter kritis dan merekam semua data operasional. Data ini sangat berharga untuk audit K3, analisis insiden, dan perbaikan berkelanjutan. Untuk slide selanjutnya terdapat Safety Integrity Level atau SIL, tingkat keketatan keselamatan. Dalam konteks manajemen K3, Safety Integrity Level atau SIL adalah ukuran relatif dari pengurangan risiko yang disediakan oleh fungsi keselamatan. Ada 4 SIL, yaitu SIL 1 hingga SIL 4. Untuk SIL 1 yaitu menawarkan pengurangan risiko paling rendah, cocok untuk aplikasi dengan risiko yang relatif kecil. Kemudian yang kedua, SIL 2, memberikan pengurangan risiko moderat, umum digunakan dalam banyak aplikasi industri. Untuk yang ketiga, terdapat SIL 3, menawarkan pengurangan risiko yang tinggi, diperlukan untuk proses dengan potensi bahaya signifikan. Untuk SIL 4 merupakan tingkat pengurangan risiko tinggi, digunakan untuk aplikasi yang sangat kritis, di mana kegagalan dapat menyebabkan bencana besar. Semakin tinggi tingkat SIL, semakin ketat persyaratan desain, implementasi, dan pemeliharaan fungsi keselamatan tersebut. Perbedaan fokus standar ESA atau EIC 62443 berfokus pada keamanan cyber dan proteksi data untuk melindungi sistem kontrol dari serangan digital. Kemudian EIC 61508 atau 61511 berfokus pada keselamatan fungsional untuk mengurangi risiko kecelakaan yang disebabkan oleh kegagalan sistem kontrol. Untuk penjelasannya seperti pada gambar di bawah ini untuk gambarannya. Manfaat ISO 45001 dalam DCS. ISO 45001 merupakan standar internasional untuk manajemen keselamatan dan kesehatan kerja K3. Penerapan standar ini dalam konteks DCS sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, terutama di industri berisiko tinggi seperti pabrik, kimia, dan gas, serta pembangkit listrik. Manfaat ISO 45001 bagi pekerja dan operasional. Yang pertama, mencegah kecelakaan sebelum terjadi. ISO 45001 mendorong pendekatan proaktif dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko ketiga. Dengan DCS, pemantauan real time membantu mengidentifikasi potensi bahaya sebelum berkembang menjadi insiden. Dan yang kedua, pemeliharaan yang terencana atau sebenarnya risiko lebih rendah. Standar ini menekankan pentingnya pemeliharaan rutin dan terencana. Dalam DCS jadwal pemeliharaan otomatis dan diagnostik preventif memastikan peralatan beroperasi secara optimal.
dan mengurangi risiko kegagalan tak terduga. Kemudian yang ketiga, respon darurat yang canggih. ISO 45001 mewajibkan organisasi untuk memiliki prosedur respon darurat yang jelas dan melatih observator secara berkala. ICS dapat mendukung ini dengan menyediakan informasi cepat dan akurat selama situasi darurat. Untuk yang terakhir, atau poin 4, kepatuhan hukum terjamin. Dengan menerapkan ISO 5001, organisasi memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan ketiga yang berlaku, menghindari sanksi hukum, dan meningkatkan reputasi perusahaan. Sinergi keamanan dan keselamatan dalam DCS. Integrasi standar ISA atau EIC 62443 untuk keamanan cyber dan EIC 61508 atau 61511 untuk keselamatan fungsional adalah kunci operasional DCS yang optimal. Keamanan siber melindungi sistem dari ancaman eksternal dan internal, sementara keselamatan fungsional memastikan sistem merespon kegagalan dengan aman. Seperti yang pertama, operasi aman dan efisien. Kemudian yang kedua, manajemen K3 menggunakan ISO 45001. Kemudian yang ketiga, keselamatan fungsional menggunakan EIC 61508 atau 61511. Kemudian yang keempat, untuk keamanan cyber ISP atau EIC 62433. Dengan menggabungkan kedua aspek ini serta didukung oleh kerangka kerja ISO 45001 untuk manajemen K3, perusahaan dapat mencapai tingkat keandalan dan keamanan tertinggi, melindungi investasi, pekerja, dan lingkungan. Kesimpulan dan rekomendasi. Sistem kendali terdistribusi atau DCS adalah tulang punggung operasi industri yang modern. Namun, efektivitas dan keandalannya sangat bergantung pada implementasi keamanan komunikasi, data, dan standar keselamatan yang ketat. Pentingnya keamanan cyber. Melindungi DCS dari serangan cyber melalui standar ISA atau EIC 62443 sangat krusial untuk mencegah akses tidak sah dan menjaga integritas data. Kemudian fokus pada keselamatan dan fungsional. Penerapan EIC 61508 atau 61511 memastikan sistem kontrol dirancang untuk merespon kegagalan secara aman, mengurangi risiko kecelakaan. Kemudian manajemen K3 komprehensif. ISO 45001 melengkapi kerangka kerja ini dengan memastikan lingkungan kerja yang aman dan kepatuhan terhadap regulasi. Berikut terdapat rekomendasi yang terdiri dari yang pertama, melakukan audit keamanan dan keselamatan secara berkala. Kemudian kedua, investasi dalam pelatihan sumber daya manusia untuk keamanan cyber dan keselamatan fungsional. Kemudian perbarui modernisasi sistem DCS untuk mengadopsi teknologi keamanan terbaru. Kemudian dengan pendekatan terpadu ini, industri dapat mencapai tingkat operasional yang lebih tinggi, melindungi aset berharga, dan memastikan kesejahteraan para pekerja. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila terdapat salah kata atau salah perbuatan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.